Makanya dengan cermin yang samar-samar, mereka melihat gambaran yang samar-samar. Itu adalah gambaran tentang perjanjian lama. Semuanya merupakan gambaran yang samar-samar. Gak bisa lihat dengan jelas. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Satu perbandingan yang begitu jelas. Lihat cermin yang samar-samar ini, itu juga Tuhan memunculkan dirinya dengan gambaran-gambaran yang sepotong-sepotong. Tapi dalam perjanjian baru, Tuhan muncul secara utuh. Tuhan bergerak di dalam jemaatnya. Begitu saudara baca 2 Korintus 3 sampai ke belakang, ada banyak saudara akan terguncang. Kebenaran-kebenaran yang selama ini kita tahu, kebenaran-kebenaran yang selama ini diperkenalkan, diajarkan, itu terguncang semuanya. Kenapa? Karena ini adalah esensi perjanjian baru. 2 Korintus 3 ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh yang menghidupkan. Perjanjian baru tidak ditulis seperti perjanjian lama ditulis. Perjanjian baru ditulis dalam loh hati kita. Loh hati kita ini akan mendapatkan banyak kebenaran. Loh hati kita akan dapat menyerap kebenaran. Ada banyak yang pada saat itu dalam perjanjian lama melihatnya secara tersamar-samar. Perjanjian baru akan melihatnya dengan begitu gamblang dan jelas. Kita saudara gak hidup lagi di perjanjian lama. Kita hidup di perjanjian baru. Kita adalah gereja akhir zaman. Gak boleh punya spirit perjanjian lama. Spirit perjanjian lama adalah spiritnya saling menghukum, membanding-bandingkan. Selalu menilai dengan aktivitas. Kamu lebih, kamu kurang. Kamu gak sungguh-sungguh, aku sungguh-sungguh. Itu spirit perjanjian lama. Spirit perjanjian baru gak mengukur segala sesuatu dengan aktivitas. Gak sibuk dengan pelayanan fisik. Gak harus mengukur kalau gereja harus ada jabatannya. Justru dengan tanpa jabatan. Gak pegang jabatan. Saudara harusnya berfungsi. Jangan berkata aku gak disuruh apa-apa. Saya harus disuruh baru saya gerak. Kalau saya gak disuruh saya gak mau gerak. Itu spirit perjanjian lama. Spirit perjanjian baru gak usah disuruh. Tapi rohnya ada dalammu. Bergerak. Bergerak dan bergerak. Ayat 9 dan 10. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Ini ayat dalam sekali. Ini ayat pengertiannya gak dangkal. Ayat ini membandingkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Ayat ini membandingkan kemuliaan perjanjian lama yang pada waktu itu udah begitu luar biasa, tapi gak ada artinya dibandingkan dengan kemuliaan dalam perjanjian baru. Kemuliaan yang membawa kematian aja sudah begitu luar biasa, apalagi kemuliaan yang membawa kepada pembenaran.
Dan yang paling saya sukai saudara, ini. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu, sama sekali tidak